Minggu pertama, setelah terjadinya pembuahan yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh berkembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua, memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan berbentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,5 mm. Minggu keempat, pada minggu keempat jantung sudah terbentuk dan berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran pendarahannya sendiri. Selain itu, sudah membentuk bentangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari. Struktur oktar dan sistem saraf pun sudah berbentuk, sementara mata dan telinga dan mulut baru akan berbentuk. Minggu keenam, memasuki minggu keenam, embrio kira-kira sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk, sementara bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat, namun ukurannya masih sangat kecil dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh, ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini paru-paru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem saraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa itu, embrio sudah menunjukkan refleksi pada ibu. Minggu ke-8, di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut dengan janin, karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Tahap ini, plasenta berkembang dengan janin dikelilingi oleh air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah ibu. Minggu ke-9, wajah pada janin semakin nampak jelas. Mata makin besar dan berwarna, sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulut, serta pita suara dan kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10, janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja dengan sempurna dan berdetak 150 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah terbentuk. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk pada minggu ini. Ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan dari ketuban loh. Minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang lawan, pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17,
Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada usia ini sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki atau perempuan, dengan menggunakan atau melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut dengan lanugo. Minggu ke-18 sampai 22, ukuran janin sudah mencapai 25 sampai 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, ibu bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26, pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ini memiliki lebih besar peluang bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata alis dan bulu mata pun sudah mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin sudah mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban, yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31, diperkirakan 91% janin di minggu ini dapat bertahan hidup walaupun beresiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ sudah berkembang dengan matang pada usia kehamilan ini. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini, kulit bayi berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 sampai 20,8 kg dengan panjang 41 sampai 43 pada minggu ke-34. Sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering dan seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin menurun ke daerah panggul pada usia kehamilan minggu ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Pada minggu-minggu ini merupakan minggu terakhir dalam kehamilan. Saat ini, berat badan janin sudah mencapai 2,7 sampai 3 kg dan panjang badan sekitar 46 sampai 48 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin sudah siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik.